Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rima selaku dosen pengampu mata kuliah praktik kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok satu izinkan kami untuk mempresentasikan produk kami dan juga bisnis model kanvas. Kami memiliki brand atau nama dari produk kami, merek kami adalah Handika Aksara. Handika merupakan bahasa Sanskerta yang artinya wadah air dan juga aksara yaitu tulisan. Nah, selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Andiadi Rizky Fadel. Saya Nabila Kanita Putri. Saya Arinta Atayakayana. Saya Nanda Rizky Firdaus. Baik, jadi produk yang akan kami buat ini merupakan produk tumbler dengan desain yaitu menggunakan aksara Sunda dan juga aksara Jawa. Tujuan kami membuat produk ini adalah pertama untuk melestarikan lingkungan agar tidak terlalu banyak sampah plastik, sampah botol plastik karena penggunaan eh, botol plastik sekali pakai. Jadi menggunakan tumbler untuk menampung air. Lalu juga melestarikan budaya Indonesia yaitu aksara atau tulisan Sunda dan juga Jawa agar masyarakat Indonesia bisa lebih mengetahui lagi mengenai aksara Sunda dan Jawa, lebih bangga terhadap aksara yang ada di Indonesia dan juga para turis-turis yang datang bisa mengetahui aksara-aksara tersebut. Baik, pertama ini customer segment. Untuk customer segment ini berdasarkan demografis, segmentasi kami adalah wanita dan atau pria umur 15 hingga 45 tahun. Bisa bisa berprofesi sebagai siswa, mahasiswa, dosen dan juga orang dewasa dengan pendapatan lebih dari 1.500.000. Untuk geografisnya bertempat di wilayah kota dan juga Kabupaten Bandung. Lalu psikografisnya yaitu masyarakat yang minat terhadap budaya Indonesia, menyukai tradisi Indonesia, peduli terhadap lingkungan, dan juga masyarakat yang banyak bepergian atau beraktivitas. Next. Selanjutnya ada value proposition atau manfaat yang kita dapatkan ketika membeli tumbler ini. Yang pertama dapat menampung air minum, yang kedua mengurangi sampah botol plastik, yang ketiga terdapat desain khas budaya Indonesia, lalu kita juga dapat melestarikan aksara bahasa Sunda dan Jawa dengan kemasan yang stainless steel ini, maka kita juga dapat menerapkan eco-friendly. Selanjutnya ada channels. Yang pertama kita dapat menjual tumbler ini dengan cara offline marketing atau menawarkannya langsung ke universitas atau sekolah-sekolah. Lalu ada online marketing, kita jual di TikTok dan Instagram. Selanjutnya ada penjualan online di e-commerce dan juga penjualan secara dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya di sini tuh ada customer relationship. Yang pertama tuh ada layanan atau layanan feedback. Yang kedua ada online customer service. Yang ketiga ada story Instagram. Yang keempat skema diskon produk. Dan yang kelima ada pembuatan konten video menarik. Baik, jadi untuk bagian ini itu eh, kita akan mengadakan layanan feedback. Jadi ada Instagram dan juga sosial media kami di mana konsumen-konsumen nanti bisa menghubungi kami misalnya ada saran dan juga kritik bisa diberikan. Lalu online customer service, ada story Instagram di mana kami akan rutin mengupload konten-konten dan juga Q&A dan berbagai macam hal menarik untuk menarik konsumen. Lalu ada skema diskon produk. Jadi agar konsumen-konsumen lebih tertarik untuk menggunakan produk kami di menggunakan skema diskon produk gitu. Lalu pembuatan konten video menarik juga seperti video-video lucu agar konsumen lebih tertarik. Next. Selanjutnya adalah revenue stream. Nah, revenue stream kami ini, bisa dibilang kami ini bisnis to customer ya, yang berarti kita ngejual produk kita langsung kepada customer. Nah, kita akan menjual produk tumbler ini sebanyak 120 tumbler dengan nilai keuntungan dengan nilai penjualan sebesar 12 juta dan biaya yang dikeluarkan selama produksi dari awal sampai akhir senilai 7.460.000 rupiah. Sehingga profit yang kami dapatkan sebesar 4.540.000 rupiah. Nah, ROI yang dihasilkan dari bisnis ini adalah sebesar 2,87%, yang berarti pengembalian investasi dari hasil
biaya yang kita keluarkan itu dibilang sudah lumayan bagus. Sehingga untuk BEP kami adalah di minggu kelima. Selanjutnya untuk net profit kami sendiri sebesar 38%. Selanjutnya yaitu merupakan key resources. Terdapat dua sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama ada sumber daya fisik, yaitu laptop yang digunakan untuk mendesain, dan yang kedua smartphone yang digunakan untuk membuat konten pemasaran. Ada juga sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti tim produksi, marketing, kreatif, public relation, dan finance. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah key activities atau kegiatan-kegiatan utama yang kami lakukan untuk menjalankan bisnis ini atau usaha ini. Pertama, perancangan desain. Untuk tumbler tersebut, tentunya kami melakukan perancangan desain agar desain menarik di tumbler tersebut agar konsumen tertarik untuk membelinya. Lalu melakukan produksi tumbler. Ketika desain sudah jadi dan tumbler sudah dipesan, kita akan melakukan produksi mulai dari pemesanan, lalu diberikan produk tumbler tersebut kepada perusahaan percetakan, di mana kita akan menyetorkan desain kita, dan nanti pihak percetakan akan membantu untuk mencetak desain kami. Terus selanjutnya melakukan quality and control proses. Kami memastikan bahwa produk kami berada dengan kondisi yang optimal, baik, dan layak untuk digunakan, sehingga konsumen tidak kecewa. Lalu pemasaran secara digital melalui TikTok dan Instagram. Kami akan melakukan beberapa video, membuat video-video yang menarik di TikTok ataupun Instagram. Lalu juga pemasaran secara langsung ke sekolah-sekolah. Nah, karena ini merupakan aksara-aksara Sunda dan juga aksara Jawa yang merupakan budaya Indonesia, dan juga ada beberapa sekolah yang memang mempelajari aksara tersebut. Nah, agar siswa-siswa dapat belajar lebih baik lagi, ini bisa menjadi salah satu sarana untuk mempelajari aksara Sunda, karena melalui tumbler gitu yang lebih menarik. Selanjutnya, pengiriman produk. Kami akan melakukan pengiriman produk bekerja sama dengan kurir pengiriman, dan juga kami akan melakukan evaluasi kinerja setiap minggunya untuk memastikan di minggu selanjutnya kita terjadi peningkatan sehingga lebih baik lagi dan target tercapai. Next. Berikutnya ada key partnership yang merupakan kerjasama agar bisnis ini dapat berjalan. Yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah supplier tumbler, dan yang kedua ada supplier packaging, ketiga perusahaan percetakan, dan yang keempat ada kurir untuk mengantarkan. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah cost structure, yaitu biaya yang kita keluarkan selama untuk produksi ini. Yaitu ada 3 biaya utama, yaitu yang pertama biaya bahan baku untuk pembuatan tumbler. Kita menggunakan tumbler polos dengan warna dasar hitam, terus ada biaya cetak atau print design, dan yang terakhir adalah biaya packaging. Baik, dari semua penjelasan yang telah diberikan, dapat diketahui bahwa tumbler yang kita buat merupakan sebuah inovasi di mana kita melestarikan budaya Indonesia dan juga melestarikan lingkungan, karena kita mengurangi penggunaan botol plastik dengan menggunakan tumbler, dan juga memberikan pelajaran kepada orang-orang agar lebih bangga lagi menggunakan produk lokal dan juga lebih mengenal aksara-aksara Sunda dan juga aksara Jawa yang merupakan kekayaan asli dari Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai produk kami, yaitu tumbler dengan aksara dan juga BMC dari bisnis kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.